Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman, ada yang bilang nih, Bang, kok video yang ini nggak ke notif sih? Berarti teman-teman setelah subscribe tidak mengaktifkan tombol loncengnya nih. Nah, makanya aku udah tekan subscribe, tekan tombol loncengnya biar selalu dapat update-update video dari channel Inspirasi Indonesia. Channel Inspirasi Indonesia pastinya selalu memberikan tokoh-tokoh yang bermanfaat, tokoh-tokoh yang benar-benar memberikan teman-teman yang hal-hal inspirasi. Dan ini salah satu juga bisa mengisi teman-teman waktu kosong ketika sedang berpuasa. Nah, teman-teman semua, kali ini di studio kita kedatangan Robyan Aulia. Assalamualaikum Robyan. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman mungkin sebagian sudah kenal dengan Robyan. Robyan Aulia adalah Bujang Pontianak 2018 dan Putra Pariwisata Nusantara. Ya. Nah, sebelum itu kita kenal-kenal. Jadi saya sih udah kenal. Maksudnya teman-teman semua kita lebih kenal. Kan ini edisi lebih dekat dengan Robyan nih. Ya. Nah, sebelum itu Robyan, gimana kabarnya Robyan? Alhamdulillah baik aja. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, kelihatan dari wajah tubuh bugar ya. Iya. Ada itu Robyan, kemarin aktivitas pada saat COVID-19 dan sebelum COVID-19. Sebelum dia dulu. Oke, sebelum. Kalau untuk sebelum palingan Robyan ya biasa aja gitu kan, kayak kuliah, yang rutin ke kampus, aktivitas kegiatan-kegiatan di luar, terutama kalau misalkan buat nama gelar, paling ikut undangan segala macam kayak gitu. Kalau di COVID-19 nih, aktivitas Robyan apa nih? Tetap stay at home dong pastinya kan? Oke. Kalau untuk sekarang ini ya palingan ya sama aja kayak teman-teman yang lain gitu kan, stay di rumah. Ya, kalau kuliah juga daring, di rumah aja. Sisanya ya cuman kayak memonitor kalau misalnya kegiatan teman-teman, yang kumpul dan ntar dulu lah gitu kan. Ya begitu deh gitu. Versi Robyan versi di rumah aja, Robyan Aulia tuh kayak gimana sih? Untuk di rumah aja sih kalau Robyan lebih memaksimalkan diri seproduktif mungkin, membantu orang rumah. Ya pokoknya intinya seproduktif mungkin, jangan sampai kita walaupun di rumah aja itu kita nggak produktif. Iya benar gitu. tuh. Tidak membatasi kita ya, walaupun kita sedang berpuasa dan di rumah tetap selalu produktif. Apalagi kita pemuda kan bisa menghasilkan satu karya. Iya kan, benar. Robyan ini waktu Robyan jadi bujang itu tahun 2018. 2018. Sebelumnya pernah kayak ikut kompetisi-kompetisi lain atau seperti ini pada saat itu? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Oke, tapi kalau nggak salah informasi Robyan pernah mengikuti di tahun 2016. Oh iya, 16. Iya kan, Bujang. Nah, pada saat itu ketika Robyan ingin masuk ke Bujang Pontianak 2016, itu disuruh ke guru atau memang dari diri sendiri? Iya, kalau untuk ceritanya sih 2016 kan kita untuk Robyan kan masih SMA nih kelas 3. Iya. Nah, pas itu ada Robyan, Abdul sama Distio. Itu mewakili SMA 3. SMA 3. Nah, awalnya cuman kayak mau asik-asik aja nih kan, nemenin Abdul, nemenin si Destio. Iya, Destio bertiga aja tuh. Wakilin. Nah, 2016 daftar, coba-coba daftar. Nah, itu benar-benar sendiri, keinginan sendiri sih, diajak sama Abdul sama Destio. Dan alhamdulillah kepilih. Alhamdulillah untuk yang tahun 2016 jadi masuk finalis. Dan juga masuk 7 besar. Iya. Tapi belum jadi. Ya, belum. Oke. Nah, Bujang 2018 berarti masih ada sekitar 2 tahunan ya, Robyan ya? Tahun. Nah, memang di tahun 2018 itu Robyan sudah mentargetkan untuk harus ikut lagi nih kayak gitu. Kalau untuk 2018 sendiri, Robyan tuh nggak ada persiapan sama sekali. Itu tahun 2018 betul-betul target Robyan tuh hanya untuk selesaiin kuliah aja, kegiatan luar, organisasi dan lainnya gitu kan. Nah, tapi pas di pertengahan Agustus, pas mau masuk Oktober gitu kan, itu diajakin, ada salah satu teman, itu namanya Bang Muklis. Nah, itu diajak lagi. Ayo dong ikut segala macam kan. Jadi itu Robyan kayak ayo gitu atau males Bang kayak gitu. Pertama, respon Robyan sih mungkin karena kan udah 2016 kan. Kalau udah dapat pengalaman dari situ, dan kalau 18 kan ya paling cuma kayak melangkah kayak biasa sama gitu kan. Tapi diajak terus sama Bang Muklis, dan juga kan beliau juga kayak sebagai mentor Robyan, mengajari coachnya. Ya udah, nggak apa-apa ikut aja segala macam. Ya udah Robyan mikir, oke deh kan. Juga tahun 2018 kan masih semester 3 kan. Jadi nggak terlalu sibuk bener gitu. Ya udah ikut aja, ikut, dan juga situ
karena situ ada teman Robin juga, Medina kan. Oh Iya, iya. Medina ini ya udah ikut aja juga deh, nemenin juga dia. Nah, Gitu. pada saat itu alhamdulillah Robian lulus nih ya. Iya. Jadi finalis ya Jadi kan. finalis. Sama seperti pada tahun 2016. Nah, di tahun 2018 memang Robian itu punya target harus jadi bujang juara 1 kah pada saat itu? Pada saat itu gimana ya? Ada keinginan seperti itu. Oke. Tapi untuk persentase keinginan, Robin tuh hanya pengen melaksanakan kompetisi itu untuk bisa jadi keluarga lagi, keluarga baru maksudnya. Ya menambah Iya. keluarga baru. Oke. Menambah relasi, menjadi keluarga baru gitu kan. Jadi situ Robin selama kayak habis jadi finalis, itu kayak ya pendekatan sama teman-teman aja sebagai teman akrab aja gitu, bukan kayak kompetisi. Oke. Jadi soalnya tujuan Robin tuh hanya pengen setelah dari Bujang Dara kompetisi ini, ya. Bujang Dara kan itu ada masa bakti setahun. Nah, Robin tuh pengen di masa setahun itu Robin pakai untuk mengakrabkan dan juga berkegiatan sama teman-teman gitu. Oke. Tapi ketika waktu Robian sudah mengikuti seleksi nih, pada saat itu Robian melihat kompetisi-kompetisi Robian. Udah ngerasa nggak sih bahwa kayaknya saya bisa masuk 3 besar nih. Pas melihat kondisi saat itu kompetisi saya ternyata mungkin lebih unggul saya lebih unggul ya teman lain ya. gitu. Pemikiran seperti itu pasti ada. Dan juga kita harus harus optimis sih, Bang. Karena untuk mewakili kompetisi seperti itu ya, itu kan mewakili pribadi, mewakili keluarga dan juga teman-teman dekat lainnya lah gitu kan. Nah, terutama kalau Robin kemarin kan juga mewakili kampus. Oh iya. Nah, jadi ya itu pemikiran seperti itu pasti memperjuangkan untuk optimis menang. Gitu. Anyway, Robin kampus mana? Di Fakultas Hukum Untan. Sekarang semester 6 ya? 6. Iya. Oke. Nah, teman-teman semua mungkin ingat pada saat episode pertama channel Inspirasi Indonesia kan ada itu kemarin Robian, ada Abdul tuh, bujang Pontianak. Nah, jadi si Abdul itu juga salah satu platingan Robian. Iya kan? Di kampus dan di sekolah juga. Dan sama-sama dapat gelar sebagai bujang Pontianak. Itu gimana sih, janjian atau pada saat itu ketika Robian tahu ternyata Abdul mengikuti kompetisi ini bagaimana? Iya, jadi kemarin sih nggak ada kepikiran buat janjian seperti itu sih. Jadi kalau misalkan melihat dari track record teman-teman yang lain di tahun 2016 juga ada satu yang Robian bingung juga. Jadi pas 2016 kan kita kenal gitu kan para finalisnya. Nah 2017 tanggal 17 itu Robin gak ada kepikiran. Jadi tuh pas udah mau ikut lagi, pas tahun 18 tuh baru kalau ternyata tahun 2017 tuh ada juga finalis 2016 itu Bang Reda. Nah ya udah Robin ikut juga kan, itu karena emang umum gitu kan, nggak apa-apa kalau misalkan udah ikut lagi nggak apa-apa. Nah pas misalkan kayak janjian gitu nggak sama sekali. Tapi bener-bener yang wow banget. 2016, jadi Robin menyebut Bang Reda kan. Bang Reda juga ikut 2016, menang di 2017. Robin mengikuti 2016, menang di 2018. Iya. Dan Abdul 2016, menang 2019. Wow. Bahasanya memang ini kan teman-teman, ini bukan instan ya Robin. Iya, bukan. Pada dasarnya Robin pasti dapat pelajaran, pengalaman dan juga di coach nih sama mentor-mentornya. Iya, itu proses Robin ingin proses belajar pada saat itu seperti apa? Untuk proses belajar itu tentunya kalau misalkan Robian ya, kalau dari Robiannya, karena kan dari persiapan di awal sebelum seleksi untuk pemilihan jadi finalis, itu nggak ada sama sekali bekal gitu kan. Jadi hanya pengetahuan umum aja biasa. Itu sih pun persiapan terutama untuk di finalis itu. Persiapannya ya terkait tentang Kota Pontianak sih. Kota Pontianak, budaya-budayanya, pemerintahan, dan juga masyarakatnya kita harus pelajari. Nah, alhamdulillah dari yang Robin dapatin itu banyak sekali yang Robin dapatkan. Dari situlah Robin bisa ngelihat gimana loh Pontianak. Jadi gini loh ternyata Pontianak begitu. Ternyata itu yang Robin dapatkan. Ada satu sisi dari Pontianak yang belum diketahui di Bujang Dara, Robin dapat seperti itu. Nah, ketika Robin mendapat gelar atau amanah nih sebagai bujang pada saat malam grand final waktu itu ya. Apa sih perasaan Robin pada saat itu? Luar biasa sekali ya. Terutama luar biasa sekali pokoknya.
Robin sih kayak betul-betul kayak mimpi, beneran. Mimpi ya, Karena tuh di tahun 2016 tuh mikir, oke, ini cuma kayak batu loncatan aja. Dan 2018 pun mikir juga ada beberapa finalis tuh yang lebih dominan gitu, lebih dominan. Oh, nggak apa-apa deh, ya mungkin emang dia lebih bisa untuk megang amanah itu. Nah, pas sudah malam grand final, kan itu ada tahapannya 7 besar sama 3 besar. 3 besar. Nah, jadi tuh Robin ngelihat tahapan dan juga ngelihat situasinya, lah kok lancar nih, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah lancar. Oke deh, kalau gitu berarti Robin pas udah masuk 3 besar, itu Robin udah mikir, oh ini berarti amanah nih, udah amanah. Dan juga doa yang mungkin nggak Robin fokuskan ke situ, itu terkabul. Nah, pada saat 3 besar nih Robin, itu diberi pertanyaan seperti apa sih? Pertanyaan pas 3 besar. 3 besar. 3 besar itu? Iya. 3 besar, masih ingat ya? Yang ingat cuma pas ini aja. Apa? Apa ya? Kalau nggak salah Bang, presentasi kalau nggak salah. Kampanye. Iya, kampanye. Masih ingat isi kampanye Robin pada pada malam grand final pada saat itu? Mungkin sedikit deh. Iya, kalau kampanye waktu itu kan kalau nggak salah, ini nggak salah ya. Potensi objek wisata mana di Pontianak yang objek wisata Pontianak yang berpotensi untuk dikembangkan dan dipasarkan di tingkat mancanegara. Kalau nggak salah gitu. Luar biasa. Sepemikiran Robian membuat kampanye seperti itu, menurut Abang sih ya luar biasa. Karena jarang sekali pemuda kita yang agak aware dengan wisata, dengan pariwisata sebagai itu. Nah, Robian, sedikit dong Robian. Mungkin ada nih teman-teman yang nonton, yang mungkin anak asli Pontianak juga ingin nih Bang, pengen dong kayak bisa jadi Bang Robian untuk mengikuti Bujang Dara Pontianak berikutnya. Gimana sih Robian, tipsnya bagi dikit dong. Untuk teman-teman yang pengen untuk ikut pemilihan Bujang Dara, nah buat teman-teman mungkin udah tahu kan sekilas Bujang Dara itu kayak gimana. Nah, kita sebagai Kecilkat tuh kayak ambasadornya Kota Pontianak. Nah, di sini kita mempromosikan, memasarkan dan memperkenalkan Kota Pontianak, bukan dari untuk wilayahnya tapi tentang untuk pariwisatanya, begitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen ikut, mumpung sekarang kan masih bulan Mei ya? Mei. Nah, kemungkinan insya Allah kalau misalnya udah lepas semua virus-virus ini, terselenggara di tahun 2020, jadi teman-teman bisa mempersiapkan. Pertama, teman-teman harus bisa menguasai muatan lokal umum. Ya, pengetahuan umum teman-teman harus bisa kuasai, entah dari pemerintahan, budaya, dan lainnya gitu Bang. Yang kedua, latih terus public speaking. Ketiga, teman-teman kalau bisa juga menguasai budaya yang ada di Kota Pontianak, begitu. Sebenarnya simpel aja sih Bang. Tinggal gimana teman-teman untuk bisa memberanikan diri untuk tampil beda dan tampil untuk bicara di tempat umum, gitu aja. Nah, kalau teman-teman lihat Robian saat ini kan ngomong lancar nih. Pada saat itu Robin juga termasuk orang yang public speaking-nya juga bermasalah sekali. Iya kan? Iya, betul. Nah, pada saat itu gimana sih Robin memberanikan diri untuk bisa melawan rasa takut berbicara pada banyak orang? Kalau untuk Robian sendiri lebih ke be yourself sih, kayak jadi diri sendiri gitu Bang. Jadi untuk teman-teman jadi diri sendiri aja gitu. Kalau Robian mikir, wih, ini udah dapat potensi, dapat peluang. Ini nggak bisa kalau misalnya kita biarin. Kita harus betul-betul sadar peluang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kayak Robian mikir, betul-betul harus belajar. Nah, itu Robian mikir tuh kayak nggak mungkin kalau misalnya peluang yang ada, kita biarin aja lepas. Jadi betul-betul untuk Robian sendiri, Robian harus belajar. Belajar. Kalau Robian sendiri, ditambah ada teman si Bang Muklis itu, Abang Robian itu udah bantu ngelatih segala macam public speaking dari teman-teman juga, para alumni-alumni, dan juga alhamdulillah pas Robian sendiri tahun 2018 itu dikenalin ke berbagai alumni berbagai tahun di Bujang Dara. Jadi dikenalin caranya gini loh. Nah, begitu. Sehingga terlatih lah Robian ya dari belajar melalui alumni-alumni dan juga mentor-mentor yang benar-benar
paham dengan kompetisi, paham dengan situasi seperti ini, apalagi public speaking. Nah, kalau Robin sendiri pada saat ketika public speaking itu kan kalau di karantina bujang dara juga dilatih kah? Iya, ada. Ada kan? Ada. Nah, itu bisa sedikit cerita dong teman-teman. Bahwasanya ke teman-teman yang baru mulai tapi jangan khawatir akan public speaking seperti itu. Betul sekali Bang Harul. Karena kalau misalkan udah jadi finalis, itu kita ada pelatihan, itu namanya pas di karantina. Nah, itu ada kayak guru-guru khusus, mentor-mentor khusus yang disiapkan dari penyelenggara. Kalau untuk Robin sendiri tahun 2018, Bang, itu ada Papi Bunsen. Oh, Papi Bunsen. Yang kemarin kita undang loh ke sini. Oke. Ya, kalau untuk pengajar public speaking itu ada Papi Bunsen, yang kita kenal sebagai Bang Bunsen. Dia kan penyiar di RRI nih. Benar. Nah, jadi banyak dikit pengalaman dan ilmu yang Robin dapat dari beliau. Gimana cara kita untuk berani berbicara di depan. Berani berbicara di depan. Dan kita anggap semua yang di depan kita tuh nggak ada. Ya anggap aja. Kalian atau teman-teman dan waktu itu Robin juga ngerasa harus bisa membuat kita berada ngomong di kamar aja gitu. Iya, benar. Di kamar aja gitu. Dan juga yang Robin dapat dari Papi Bunsen itu cara untuk mengatur pola artikulasi dan nafas. Iya, itu aja. Iya. Dan itu semua butuh proses ya Robin. Butuh sekali proses. Kemarin Papi juga cerita nih Robin, bahwasanya Papi itu lama banget ketika mengajar public speaking. Iya nggak? Pada saat karantina. Iya, lama. Sampai berapa jam waktu itu? Kalau nggak salah 2 jam deh. Soalnya lebih deh, Rubian. Kemarin ya? Kemarin nggak salah Papi cerita ada sekitar 3 jaman gitu. Kalau untuk pastinya Robin nggak ngeliat soalnya. Soalnya kita bener-bener nggak terasa ya? Nggak terasa sekali. Iya, benar-benar. Soalnya pas di saat itu, teman-teman yang lain, finalis yang lain tuh emang menikmati ilmu yang disampaikan. Karena itu kita butuh kan. Kita butuh ilmu yang disampaikan dan sampai kita tuh nggak sadar dari jam yang disediakan panitia. Iya, gitu. benar sih. Rubian, kemarin juga Papi pernah cerita pas lagi di studio ini, Papi bilang Papi tuh rindu dengan nervous. Dan beliau tuh sudah jarang sekali mendapatkan nervous. Nah, kalau Robian sendiri, nervous itu pasti ada. Ada. Nah, bagaimana versi Robian mengatasi nervous pada saat di atas panggung atau pada saat berbicara di depan banyak orang? Iya. Kalau untuk Robian sendiri ya, untuk cara pastinya sedikit sih. Dia Robian coba untuk kayak mindset diri sendiri gitu. Mindset diri sendiri. Tenang. Jangan sampai kita grogi. Kalau udah nervous kan banyak sekali dampaknya tuh. Iya, tangan gemeter, tangan dingin, kaki bergetar. Juga, iya. Nah, kalau untuk Robian sendiri, Robian coba untuk pertama istighfar dulu deh. Istighfar. Juga sholat Nabi. Nah, situ Robian boleh mindset diri. Oke, ini cuman suruh ngomong doang kok kan, nggak suruh ngapa-ngapain. Iya benar, bukan beban yang berat ya. Betul. Disuruh ngomong aja, nggak suruh ngapa-ngapain, bisa. Dan juga Robian selipkan situ untuk memberi kesan bangga ke orang terdekat, terutama orang tua. Iya. Jadi Robian mikir, harus menampilkan yang terbaik, karena ya walaupun mereka nggak nonton, walaupun nggak ada di pas saat kita bicara di tempat umum, di panggung lah gitu ya. Itu kita tuh bisa membawa pribadi kita untuk bisa membanggakan. Kalau misalnya kita udah memberikan terbaik nih, bahwa anaknya, adiknya telah memberikan, udah bisa tampil beda gitu. Karena untuk Robian sendiri sebenarnya tuh gampang-gampang susah sih ngomong di depan umum gitu. Kalau untuk melihat dari perbandingannya, ya kita beda, bisa memberanikan diri. Nah itu caranya. Kalau misalkan emang mau bicara, memanfaatkan diri aja bisa deh gitu. Karena Robian juga kan kalau dari sampai sekarang udah jam terbangnya udah banyak ya. Alhamdulillah. Robian sering, apalagi kalau di Bujang Dara seperti ini kan harus bisa berbicara. Ya kan Robian kan? Seperti itu. Memang diharuskan lah teman-teman yang seorang, karena apalagi kan Robian sekarang udah public figure ya kan. Kan nggak mungkin kalau teman-teman misalkan ada beberapa orang kayak Robian minta diisi seminar ini segala macam kan. Ya kita modal speaking kita. Iya, betul. Iya enggak? Benar kan? Kayak gitu. Robian, ngomong-ngomong pada saat ini kan Robian memakai bukan selempang pakai bujang lagi ya. Bukan. Ada
2018. Iya. Nah, sekarang tuh Manggas Lempang Putra Pariwisata Nusantara. Ini apa sih Ruben? Maksudnya kan banyak orang belum tahu nih. Ini kompetisi apa seperti itu? Oke, untuk kompetisi ini ya. Sebenarnya di tahun 2018 itu Robin sempat nggak tahu juga. Soalnya pas jadi bujang, mikir abis jadi bujang selesai. Udah gitu ya? Ya udah. Nggak taunya pas sudah mau pemilihan tahun selanjutnya, yang digantikan sama Abdul, itu Robin diminta sama Pak Zulkifli untuk mewakili Pontianak, untuk jadi perwakilan di kompetisi Putra Putri Pariwisata Nusantara. Nah, Robin bingung apa itu kan? Nggak taunya emang terusan bisa melanjutkan terusan dari kompetisi untuk mewakili untuk memasarkan pariwisata gitu. Nah jadi cerita sedikit nih Bang. Nggak apa-apa silakan Robin. Cerita sedikit. Jadi Robin waktu itu merasa gimana ya? Udah mau masuk semester 4 kan? Mau semester 4 mikir kayaknya nggak bisa nih kan. Kita mau fokus kuliah aja dulu. Tapi mikir dan juga ngerasa udah diminta nih sama orang dinas. Jangan sampai disia-siain. Kayak Robin bilang tadi kan. Kesempatan jangan sampai disia-siakan. Benar. Adalah Robian coba untuk komunikasi ke mentor pertama Robian, Bang Muklis. Coba tanya-tanya. Oke, ternyata dia juga bisa ngelatih gitu kan. Akhirnya Robin ikut. Nah, dan ternyata yang pertama Robin padahal gini, di Pontianak itu yang mewakili ada 4 orang. 2 yang penghubung dari Bujang Dara, itu Robin sama Medina. 2 lagi tuh orang luar, nggak tahu siapa. Nah gitu kan. Tapi pernah ikut kompetisi juga Kak? Kalau untuk yang mana? Yang 2 orang itu Robin nggak kenal. Nggak kenal. Informasi yang Robin dapat sih dia kayak lisensi gitu. Dia lisensi, dia kayak orang membawa individu. Karena itu kan emang umum sih perlombaannya. Nah, jadi 4 orang pas udah masuk kelas meeting persiapan gitu untuk lomba technical meeting. Technical meeting itu yang datang cuma 2, Robin sama Medina. Jadi otomatis yang mewakili Kota Pontianak cuma berdua aja. Oh, berarti yang 2-nya nggak jadi tuh? Nggak jadi, nggak tahu, nggak ada kabar soalnya. Yang sisanya dari daerah kabupaten lain. Nah, gitu kan dia mikir, wih, makin jadi nih kan tekanan Robian. Iya benar. Mewakili Pontianak, soalnya betul-betul bawa nama kota kan, bawa nama daerah. Dia mikir ya udah deh, ikut aja segala macem kan, mewakili. Dan alhamdulillah berjalannya ke kompetisi, kegiatan yang untuk bisa ngelihat persamaan perbedaan sih sama sih kurang lebih kayak perlombaan di Bujang Dara. Ya alhamdulillah Robin bisa memegang nama Kota Pontianak di tingkat provinsi. Pada saat itu kompetisi di bulan bulan apa ya? September. Juli akhir. Oh itu kan pertama kali kompetisi di Kalbar dulu. Kalbar dulu kan. Nah pada saat itu banyak nih kompetisi-kompetisi yang berasal dari beberapa kabupaten kah? Beberapa kabupaten kota. Nah, seperti kayak berarti Keburaya ada. Terus di Mempawah ada. Semua ada. Oke, berkumpullah satu ikut kompetisi Putra Pariwisata Nusantaranya yang dari Provinsi Kalbar. Robian alhamdulillah terpilih menjadi juara satunya. Iya, alhamdulillah. Nah, itu gimana tuh? Aduh, beban lagi deh gitu atau gimana pada saat itu? Iya, betul banget. Jadi kayak seakan tuh kayak beban yang nggak selesai gitu beneran. Kayak mikir, pengen selesai gitu kan. Selesai, fokus kuliah aja. Tapi ya udah dikasih amanah kan dan juga dikasih rezekinya kayak gitu. Ya coba lagi lah untuk bisa mempersiapkan lagi. Nah ternyata, itu lomba yang di provinsi itu awal Juli. Awal Juli. Ya awal Juli apa akhirnya pokoknya segitu. Lomba kan sekarang mewakili menang alhamdulillah. Nah dan saat itu juga Robin tuh nggak ada kepikiran, kirain selesainya udah di provinsi. Ternyata kan juri-juri dari untuk yang di tingkat provinsi itu ada dari pusat. Itu Pak Widi sama Kak Astari. Itu Putri Pariwisata tahun 2018. Nah, jadi juri datangkan dari pusat. Nah, Robin nggak kenal kan, nggak terlalu tahu kan. Kirain cuma hanya 3 provinsi aja. Ternyata setelah diumumkan menang, alhamdulillah
itu kita dikumpulkan para finalis, para juaranya dikumpulkan, di sounding langsung sama Pak Widi. Ternyata para pemenangnya ini yang ada Amel, Gintini, dan Robian, 3 orang itu diminta untuk bulan depan. Bulan depan untuk mempersiapkan di lomba tingkat nasional. Wow. Iya. Sebulan ya? Itu kalau mau cerita perasaan sih jujur kaget sekali. Beneran, kaget sekali. Itu tadi kan maksudnya beban, tapi berbentuk prestasi, ya kan? Maksudnya nggak semua orang loh bisa seperti saya pada saat itu. Kalau untuk sementara Robin nggak mikir gitu sih. Karena tuh betul-betul lebih ke mikirin permintaan orang tua kan, dan juga ibu kan sebelumnya itu pengen kuliah aja selesaiin kira gitu. Karena mikir gitu juga kan. Nah, orang tua Robian pada saat itu ketika tahu ternyata Robian juara 1 dan harus lomba lagi di nasional, itu seperti apa? Lomba lagi di nasional. Ya mereka sih ya senyum aja, ketawa kan. Ya udah nggak apa-apa kata mereka kan. Kata mereka ya udah lanjutin, amanah juga kan, mewakili daerah, siapa tahu menang dan juga bisa membanggakan. Ya mereka juga ikut senang. Tapi untuk lebih kayak beban yang tadi tuh Bang, Robin lebih ke kayak beban sendiri sih, kayak mikirin kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya pas Robin udah jarak dari pemilihan di provinsi, Robin kayak merasa, oh alhamdulillah, berarti emang ini rezeki, kayak gitulah. Emang belum pada saat itu juga Robin bersyukur ya Robin ya. Dan prosesnya pun juga lumayan lama, sebulan ya. Jadi masih ada proses pembelajaran pada saat itu ya. Nah teman-teman semua, dari pengalaman Robin mengikuti bujang dan sebagainya, akhirnya Robin memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi di nasional. Nah pada saat itu bulan Agustus. Iya. Agustus akhir. Oke, berarti pada saat pemilihan Bujang Dara 2019 Robin tidak ada kah? Enggak ada. Oh berarti. Jadi diwakili sama yang runner up. Bang Alif. Oh iya benar. Nah pada saat itu gimana tuh Robin? Ada kayak bimbang-bimbang gitu nggak? Maksudnya pengen lo kayak ngejabat tapi pengen juga ke ini. Iya betul. Jadi sebenarnya ya Robin nggak terlalu memikirkan fokus ke situ sih. Ke mana nih? Jadi kan karena habis pemilihan yang di provinsi, dikasih waktu 1 bulan untuk persiapkan semuanya di tingkat nasional. Nah jadi selingan kegiatan Robin persiapan itu diminta untuk bikin video. Robin pertama nggak kepikiran kalau misalkan, oh iya kan juga ada bakal pemilihan setelah Robian di Bujang kan. Nah, itu minta video sama Bang Malik itu untuk tag video nanti, karena di waktu untuk pemilihan di Bujang Dara itu pas-pasan pas Robin juga lagi di Jakarta. Ya udah oke deh, bikin video. Mungkin ya bahasa halus itu kayak perpisahan deh gitu ya, perpisahan terakhir menjabat. Coba minta maaf juga ya. Dan juga Robian ngerasa oke deh. Karena kalau misalkan berpikir untuk memilih kedua ini Bang, Robin lebih baik melakukan yang udah aja gitu, daripada memikirkan yang memberatkan pikiran. Dan juga Robin kan mewakili Kota Pontianak juga. Nah oke nggak apa-apa deh, jadi Robin nggak terlalu memikirkan untuk memberi jabatan ke tahun selanjutnya. Dan komunikasi dengan tag video pun juga nggak masalah kan? Iya, alhamdulillah. Yang penting juga ada. Iya, yang penting digantikan tuh kan. Kecuali misalkan ternyata 3 bujangnya tidak ada. Iya, itu yang agak sulit. Nah, itu agak sulit mikir. Nah, Robin, kita coba sedikit cerita pengalaman Robin pada saat di Jakarta. Nah, itu pas ketika kan ada karantina juga. Iya, betul. Berapa hari? Berapa lama kemarin? Itu 10 hari. 10 hari karantina. Pokoknya sama kah seperti Bujang Dara dia isi karantinanya atau ada yang berbeda? Kurang lebih sama seperti yang di Bujang Dara dan juga di provinsi. Tapi perbedaannya nggak tahu nih. Robin ngerasa mepet sekali waktunya. Jadi kayak apa ya? Jor-joran. Porsi untuk di kegiatan 10 hari itu tuh pokoknya bener-bener mepet sekali deh. Emang betul-betul harus bekal vitamin, pokoknya harus sehat badannya. Itu yang perbedaannya itu. Sempat Robian ngedrop pada saat itu? Sempat. Pokoknya kan 10 hari itu, 10 hari. Hari 1 sampai hari ke-4, itu Robin masih enak. Mohon maaf.
seminggu 7 hari. Seminggu, ya. 7 hari aja. Jadi satu sampai hari keempat itu Robin masih enak nih, enjoy karena kan mikir udah persiapan sebelum satu bulan sebelumnya nih. Iya. Karena untuk persiapan Robin juga ada untuk PR menurunkan berat badan. Oh, iya. oke. Jadi ya untuk coba olahraga terus Iya. kan. Jadi alhamdulillah pas 4 hari pertama itu masih enak badannya. Nah, pas sudah masuk hari ketiga, Nah, itu Robin suaranya habis. Betul-betul nggak bisa keluar suaranya. itu udah karantina tuh. Itu udah karantina. Nah, jadi gimana tuh ceritanya? Jadi tuh? Robian dia minta karena itu kan untuk karantina di hotel ya. Iya. Di hotel, salah satu hotel di Jakarta. Nah, di Robin minta terus air panas sama jeruk nipis itu aja Ya, sih. biar ini ya agak enakan. Agak enakan. Nah, udah ngelakuin kayak gitu, tapi ternyata hilangnya pas malam sebelum besok di grand final. Wow. Jadi 2 hari itu bertahan, nggak bisa ngomong, suara tuh serak sekali. Jadi kemarin tuh sempat untuk ya untuk di panitia lah kan, Iya. laporan panitia gimana segala macam. Nah, pas di hari ke-5-nya Ya. itu karena alhamdulillah dari perwakilan Pemkot dari dinas Disporapar itu ada juga datang, dan juga si Medina wakilin juga Bang Muklis sebagai mentor Robin juga datang. Jadi mereka datang lah nih ke tempat Robian, ngasih kayak vitamin, obat segala macem kayak gitu. Tapi Robin pada saat suara yang udah sakit tidak bisa berbicara pada saat itu kan, sempat ngedown nggak kayak, aduh gimana sih pada saat itu? Jadi ada satu nih Bang, ada yang Robian betul-betul ngedrop dan ngedown sekali. Nah, apa itu? Jadi Robin kan di sini juga bawa nama teman-teman nih. Iya. Wah, teman-teman udah dukung segala macam. Iya, benar. Mensupport Robian. Ini kecewa kalau misalkan Robin nggak bisa membawakan yang terbaik gitu Iya, kan. benar. Jadi kemarin pas waktu itu pas yang kelima itu hari kelima itu Robin ada bikin video permintaan maaf. Iya. Dia mau permintaan maaf sama teman-teman, mau maaf sambil suara serak kayak gitu kan, nggak bisa. Kalau misalkan nanti Robian nggak bisa Beri yang dapetin sesuatu yang diinginkan dan terbaik Iya, lah gitu benar. kan. Pas Robian kirim, ya teman-teman, ya udah nggak apa-apa Robian semangat aja terus. Alhamdulillah Robian ada teman-teman yang bisa support segala macam. Nah, jadi pas besoknya Robian coba untuk baca-baca lagi semangat dari yang mereka kasih. Ya, alhamdulillah dari mereka lah Robin bisa untuk semangat Bangkit lagi ya? Iya, bangkit lagi. Oke. Dan Robin mencoba menghilangkan itu tadi dengan minta air panas, sama jeruk nipis. Itu rutin nggak? Harus diusahakan kayak gitu. Karena kalau misalnya biarin aja, sebenarnya Robin tahu penyebab dari Robin hilang suara itu karena apa? Karena itu tuh emang betul-betul nggak ada waktu. Kita tidur aja jam 12, hampir jam 1 gitu. Malam? Iya. Bangun lagi jam 5. Ya, Itu begitu terus. Begitu Padat terus. itu padat banget ya. Iya, sebenarnya tuh kalau misalnya melihat dari yang panitia lakuin sih, mereka udah enjoy aja gitu. Mungkin karena emang mereka terbiasa gitu kan. Tapi ya Robin melihatnya padat sekali gitu. Iya. Dan juga teman-teman yang lain juga pas Robin kan juga ya komunikasi itu kan sama teman-teman sharing. Iya. Mereka ya bekalnya obat-obatan, vitamin gitu. Aduh, Robin kurang nih kan. Kan cuma bekal vitamin C aja gitu. Oh iya. Vitamin C aja sama ya ada satu obat penambah darah deh kalau nggak salah. Iya, itu penting tuh Robian. Karena belajar kan kita kan lebih mengkonsumsi banyak ilmu nih ya, belajar kan. Iya. Kadang juga sempat kayak ngerasa stres pernah ada gitu. Kalau stres Sampai kayak alhamdulillah enggak ada ya. Karena ya Robin untuk komunikasi kan HP itu disimpan yang paling pas materi aja. Materi pas malam mau tidur ya sharing-sharing teman-teman, minta saran dan lain itu Robin jalanin. Itu sebagai kayak penghibur Robin lah gitu. Iya. Soalnya emang suntuk, bilang suntuk ya suntuk, tapi ya harus dinikmatin sih. Benar. Robin pada saat kompetisi nasional berarti kan Robin bertemu dengan banyak teman-teman yang berbeda provinsi. Iya. Iya kan? Itu ada berapa banyak provinsi pada saat itu mengikuti kompetisi? Itu ada sekitar 13 aja kalau nggak salah. Oh, enggak seluruhnya. 24. Enggak. Jadi ada beberapa daerah yang nggak bisa mewakilkan itu daerahnya. Gitu. Jadi hanya beberapa daerah sih yang udah mempersiapkan. Tahun ke tahun tuh emang udah rutin. Oh, oke. Ya, karena untuk yang di
perlombaan yang Robin ikutin, P3N ini baru tahun ketiga. Baru tahun ketiga. Apa Jadi P3N itu apa? Putra Putri Pariwisata Nusantara. Oh iya. Oke. Oh baru tahun ketiga. Baru tahun ketiga. Keren sudah lama. Jadi memang informasinya belum itu kali ya, belum terlalu meluas. Belum terlalu meluas. Oke. Nah pada saat itu apa perasaan Robin ketika bertemu dengan teman-teman yang berbeda provinsi seperti itu? Senang pasti ya. Itu karena kita dapat kenalan ya bukan hanya segelintir daerah kita aja. Benar. Jadi kita dapat relasi teman baru dari daerah lain. Ya. Nah, jadi saling kenalan lah kita kan kemarin, saling kenalan dan juga ya kurang lebih lah kayak teman-teman kita di sini gitu kan. Yang sebenarnya Robin pernah gitu kan berasumsi gimana sih teman-teman di luar Kalbar nih kayak gimana gitu. Mungkin kan. beda kultur atau apa gitu kan. Iya. Karena salah satu cita-cita Robin sih pengennya menjelajah Indonesia ya. Amin. Menjelajah Indonesia, amin. Lu bisa tahu gimana karakteristik masyarakatnya gitu. Benar. Nah, alhamdulillah kemarin dikasih lah kan, dikabul di perlombaan itu. Jadi Robin bisa komunikasi langsung ke teman-teman gitu yang beda daerah. Walaupun belum menjajah daerahnya ya, tapi setidaknya sudah berinteraksi langsung. Lah dari teman-teman gitu. Kemarin roommate Robin dari provinsi mana? Sulawesi Utara. Ada kejadian unik nggak pada saat di roommate? Kejadian unik gimana ya? Lebih ke penginapan sih. Ada cerita sedikit mungkin? Gitu nggak tahu sih ini termasuk yang boleh diinfokan atau tidak. Gimana? Maksudnya? Itu teman Robin kan soulmate roommate-nya kan dari Sulawesi Utara. Ya. Nah kan. Jadi dia tuh mungkin bawaan untuk kehidupannya kan terbilang di atas Robin gitu kan, kayak kebiasaannya gitu dan lainnya tuh ya terkontrol, high ya gitu. Nah, jadi pas di kamar itu ternyata WC-nya kecil dan transparan. Jadi, aduh. Yang maksudnya yang pintunya tuh dinding-dindingnya tuh kaca. Kaca yang fiber plastik gitu deh. Jadi kalau misalnya edit nih, itu transparansinya itu cuman kayak dikit doang. 65-70% deh. Jadi itu pas kita mandi tuh kayak kong kali kong gitu. Bro, nanti kalau misalnya pas aku mandi, itu jangan ke sini ya gitu. Iya, benar-benar. Ya Robin sih ya santai aja kan pas udah mandi nih. Kayaknya dia malu banget gitu kan, malu. Ya udah kan Robin ini kayak ada telepon, angkat. Dia teriak tiba-tiba kan. Enggak ngintip. Dia ribut di kamar tuh. Enggak ngintip, enggak ada sama dia. Oh, jadi dia parno-parnoan. Iya, parno-parnoan. Iya. Siapa namanya Robian? Bang Jeremy. Bang Jeremy. Oh, beda berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Iya. Oke, mungkin boleh sapa nih kan kita lagi ngobrolin ya. Bang Jeremy. Bang Jeremy. Pengalaman luar biasa, Pak Robin. Pengalaman luar biasa, kita sama-sama berbagi sabun, deodoran. Iya, ini first time juga ya buat Robiannya bisa berkompetisi nasional, benar? Iya, betul. Iya kan? Nah, Robian, pada saat itu sudah seminggu, berapa hari karantina? 10 hari? Total. 7 atau 10 deh. Robin lupa. Nah, udah selesai dan oke nih, sudah di detik-detik malam grand final. Nah, suara Robin sudah hilang. Sudah hilang, sudah sembuh maksudnya. Sembuh 100% enggak, tapi untuk sedikit-sedikit lebih ada bersuara itu alhamdulillah ada. Karena semenjak yang Robin suaranya hilang, itu Robin betul-betul meminimalisir suara. Kayak ngomong tuh stop dulu deh. Kayaknya cuma kayak gerakan-gerakan aja gitu. Tapi optimis ya pada saat optimis itu. Tetap. Nah udah malam grand final nih, perasaan Robin seperti apa pada saat itu? Berdebar pasti, sangat berdebar. Lebih ke sangat dan lebih. Apa yang malah lebih nambah nervous pada saat itu? Ini kan tahun ketiga, dan ternyata di tahun ketiga ini kita disiarkan secara langsung di TVRI. Wow, itu bener sih. Iya. Nervous banget itu. Pertama tuh kalau misalnya dengar cerita dari yang abang kakak yang sebelumnya yang mewakili kan, enggak nggak apa-apa, ntar di gedung Pesona Indonesia di kementerian kan, nggak taunya pas kita hari pertama Robin masuk karantina, dapat info ternyata disiarkan secara langsung di TVRI live dan juga ya penontonnya pasti beda. Kalau untuk Robin ini udah datang juga kan, udah berkunjung ke gedung Pesona Indonesia. Sabta Pesona, maaf. Ke gedung Sabta Pesona. Itu ya
kurang lebih kalau misalnya di Pontianak nih, kita kayak PCC lah gitu. Kayak PCC. Nah, tapi kalau misalkan di studio TVRI, kita bisa ngeliat mata mereka. Iya benar. Ini kursinya kayak tribun dia. Oh. Betul-betul kita bisa ngeliat muka mereka masing-masing. Nah, itu kalau untuk Robian, itu nervous for me. Nervous buat Robian. Itu betul-betul, wih, selama latihan, aduh, gimana nanti nih malam final kan? Alhamdulillah, udah masuk di hari penyelenggaraan. Ya, Robian coba lagi untuk pakai cara yang Robian tadi bilang. Coba untuk bismillah, banyak-banyak berdoa deh gitu kan. Dan juga Robian ada satu kunci yang Robian pakai. Nah, boleh sedikit bagi teman-teman. Jadi kalau untuk Robian, itu jangan sampai kita membebani diri pas 2 hari sebelum dan hari pelaksanaan. Pokoknya intinya pas udah untuk siap melakukan kegiatan, ada pelaksanaan pemilihan lah gitu ya. Jangan belajar lagi, itu Robian. Jangan pernah belajar lagi. Buat betul-betul di refresh dan benar-benar fokus. Dan jangan sampai ada yang dihafal, itu aja. Itu Robian pakai itu. Jadi mengkosongkan pikiran, itu aja. Tenang ya. Kalau bahasa-bahasa politikus tuh. Iya betul. Kita harus benar-benar, soalnya sebelum harinya itu benar-benar yang ditimpa-timpa, jojoran dengan ilmu, dengan materi gitu ya. Kayak bahasanya kita nih kayak SKS gitu, sistem kerja semalam. Itu jangan sampai kita gunakan. Dan Robin membagi ilmunya 2 hari sebelum atau 1 hari sebelum pelaksanaan. 2 atau 1 ya. Iya, kan benar-benar yang tenang, refresh seperti Robin ya. Betul sekali. Tapi tetap yakin. Yakin tetap. Soalnya untuk Robin sendiri, betul-betul acuan Robian yang memberikan yang terbaik gitu. Memberikan yang terbaik. Ya sebisa mungkin Robian ya memegahkan nama Kalbar gitu kan. Iya benar. Nah jadi pas hari penyelenggaraan di malam pemilihan itu, Robian betul-betul nggak apa ya, ya melakukan apa yang dilatih segala macam. Pokoknya intinya inilah yang Robian kayak apa ya, malam yang betul-betul puncaknya lah gitu. Jadi betul-betul apa yang Robian pernah pelajari segala macam tuh itulah jadi titiknya. Jadi pokoknya jangan belajar lagi segala macam. Pokoknya pas ditanya itulah yang keluar. Ini Robian nggak mikirin. Nggak itu yang ditanya itu yang keluar. Itu pokoknya gimana otak bekerja dengan apa yang jadi keyakinan kita deh. Iya benar. Dan alhamdulillah Robian terpilih menjadi juara 2. Alhamdulillah. Putri Pariwisata Nusantara. Ini salah satu prestasi yang luar biasa. Kalau boleh tahu dari Kalbar sendiri sudah belum dapat teman-teman dari Kalbar yang gelar? Alhamdulillah. Untuk yang tahun pertama itu ada Bang Nurdianto. Oh Bang Nur. Ya, Bang beliau. Bang Anto ya. Iya. Beliau juara 1. Juara 1 malah ya. Juara 1. Dan sekarang juara 2. Maksudnya ya alhamdulillah ada pemuda dari Kalbar yang benar berprestasi, dapat amanah. Ini luar biasa. Dan untuk Kalbar pun kita emang nggak pernah ketinggalan sih Bang. Nah, jadi untuk tahun pertama Bang Anto, Kak Kathleen, itu dapat gelar. Bang Anto juara 1, Kak Kathleen dapat gelar. Nah, untuk yang tahun kedua, itu diwakilin sama Kak Relin dan Jeffrey. Oh, Jeffrey. Jeffrey. Nah, untuk Jeffrey dapat gelar juga. Nah, kalau Kak Relin sama posisinya kayak Robian, juara 2. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah Robian bisa mempertahankan gelar Kak Relin. Luar biasa. Itu kemarin kalau tahu dapat hadiah apa? Dari juara 2-nya? Alhamdulillah dapat relasi sih. Relasi. Ya, relasi. Kalau berbentuk materi? Untuk materi mungkin SAS. SAS dan piagam ada trofinya. Nominal Robian? Nominal alhamdulillah. Gimana Pak, sebutin aja. Alhamdulillah untuk nominal dari penyelenggara pusat, ya mungkin dianggarkan ke tempat lain ya. Dianggarkan ke tempat lain. Kalau untuk yang di provinsi, Robian dapat apa ya? Bahasa konyolnya percikan deh kayaknya ya. Uang jajan deh. Iya, uang jajannya. Alhamdulillah. Nah itu kan di sebelahnya ada tulisan Generasi Pesona Indonesia 2019. Nah itu apa Robian? Kok sebelah-sebelah berbeda tuh? Kalau untuk yang ini, ini dulu deh. Putra Pariwisata Nusantara ini nama kompetisinya. Nama kompetisinya pemilihan putra putri Pariwisata Nusantara. Nah untuk yang ini, ini gelar untuk juara
juaranya. Ya, oke. Jadi kalau misalkan untuk yang di pusat itu Jakarta itu pemilihannya ada pemilihan juaranya ada 5. Ya. Juaranya 5, 1 2 pokoknya dari 5 ke juara ini ada gelar masing-masing. Oh, berbeda-beda. Oke. Kalau untuk juara 1 ya pakai gelar ini Putra Pariwisata Nusantara. Ya. Kalau untuk juara 2 sampai ke juara 5 itu ada gelar masing-masing, ada Genpi, Narkoba, Agro. Yang di Robin yang Genpi nih ya? Iya, Generasi dapat yang Indonesia. generasi Ada program Indonesia. khusus kan dari pusat untuk yang dapat amanah seperti ini? Kalau untuk program khusus dari pusat nggak ada. Nggak ada. Jadi kita lebih ke kayak bagaimana kita bergerak di daerah kita aja. Ya. Gitu. Kalau untuk Robian sendiri, Robian ada merencanakan. Ya. Ada merencanakan, tapi gimana kehendak Allah kita nggak tahu kan. Ya. Merencanakan, pas kemarin pas abis pemilihan Robin balik, itu Robin udah kayak diskusi dikit sama teman-teman Genpi juga. Genpi. Lebih ke Genpi Kalbar sih. Iya. Nah, karena untuk Genpi daerah Pontianak, Robin kesulitan. Kenapa? Kesulitan karena untuk kontaknya Robin masih belum dapat yang pasti. Oh, Kalau misalkan yang untuk di Kalbar sendiri, yang enak untuk berkomunikasi ya dapatnya ya Kalbar nih. Ada Bang Radit segala macam, teman-teman yang lain kan. Ya udah coba untuk komunikasi dan nggak taunya karena mereka ada kayak regenerasi itu pengurus. Iya. Nah, jadi Robin ikut gabung. Iya. Oke, luar biasa Robin. Tapi teman-teman semua, bahwasanya teman-teman mungkin melihat Robin saat ini juara ya, tapi dulu sebelum-sebelumnya kan proses ya Robin ya. Iya. Robin juga pernah sempat merasakan terpuruk ya Robin ya, kesedihan pada saat almarhum mama meninggal ya Robin ya. Nah, itu pada saat Robin semester 3. Pada saat itu Robin sempat apa perasaan pada saat itu? Gimana ya? Jadi kalau misalkan apa yang Robin rasain betul-betul kayak sesuatu yang hilang deh. Karena apa ya? Untuk Robin sendiri kan untuk keseharian emang di rumah nih, di rumah dan dekatnya pun orang tua sangat dekat. Iya, orang tua dan lebih dekatnya ke mama gitu, ke mama. Jadi pas waktu itu sih kan fokus Robin cuma kayak kegiatan organisasi di kampus, kuliah aja. Jadi mikir ya kalau misalkan waktu itu kan mama udah kayak masuk rumah sakit gitu kan. Oh, sakit? Iya, sakit. Sakit apa Robin? Gula darah. Kayak naik gitu kan? Kayak ini. Apa sih kalau misalkan kayak hubungan dua penyakit? Komplikasi komplikasi. Nah, lebih komplikasi. Jadi mama itu kayak ada riwayat mah. Ada mah dan juga darah tinggi. Darah tinggi. Ya, jadi pas mama udah kena mah, itu betul-betul ya parah gitu jadinya jatuhnya. Jadi pas nggak berjarak lama sih seminggu. Dia seminggu. Oh, seminggu sempat di rumah sakit kah? Iya, di rumah sakit seminggu. Pas awalnya sih ya cuma kayak mah biasa kan, coba untuk periksa. Iya. Ternyata disuruh inap sama dokter. Iya, sebenarnya itu mama tuh terbilang orang yang apa ya? Anti sih. Anti untuk inap dan rumah sakit. Karena juga pernah ada pengalaman sebelumnya gitu kan. Iya. Jadi seminggu di rumah dirawat gitu kan. Jadi Robin sendiri mikir, jangan sampai gitu kan, sampai. Dan jawaban Robin itu ya sesuatu yang mengejutkan sekali lah. Mengejutkan sekali. Ternyata Allah berkehendak lain ya, yang terbaik ya, seperti itu ya Robin ya. Dan pada saat itu Robin kayak menyendiri atau terpuruk, nggak seperti itu. Awal-awal ketika mama meninggal. Untuk proses itu sendiri sih, ya pernah. Pokoknya betul-betul nggak tahu kenapa tuh setelah mama meninggal, pendekatan Robian untuk berdoa terus tuh meningkat gitu, meningkat sekali. Ditambah lagi pas hari ke-40 mama kan, itu bertepatan sama ulang tahun Robian. Aduh. Robian, apa yang belum Robian beri ke mama pada saat itu? Ya, yang Robian dapatkan sekarang sih. Jadi pas selama mama masih ada tuh, Robian betul-betul
ada penyesalan juga. Kenapa sih baru sekarang gitu kan? Kenapa sih baru sekarang? Kalau untuk yang masih belum pas mama masih ada, ya lebih ke kayak selayaknya kita anak untuk berbakti lebih sih. Iya. Itu Robin merasa masih belum. Ada mimpi-mimpi Robian yang ingin diwujudkan dari harapan Mama Robian? Untuk harapan dari mama sih kuliah selesai. Kuliah diselesaikan. Kalau bisa jadi orang sukses. Nah gitu aja. Dan sebenarnya sih ada satu mimpi mama yang alhamdulillah di tahun 2018 itu bujang. Itu salah satu mimpi mama. Masya Allah. Karena di tahun 2016 itu kan Robin ikut ya? Iya. Ikut. Nah itu yang jadi pendukung, yang mendukung Robian, betul-betul Robian kayak semangat sekali itu mama. Jadi tahun 2018 itu baru Robian bisa wujudkan. Tapi mamanya sudah? Ya udah, ya sama Allah duluan. Luar biasa Robian. Tapi Robian sebelum terakhir nih Robin ya, mungkin harapan Robian ke depan nih. Harapan Robian ke depan itu seperti apa? Harapan Robian untuk ke depan ya? Ke depan ya, pribadi sih jadi orang yang betul-betul bisa bermanfaat orang-orang banyak. Dapat berguna deh intinya. Amin. Karena ya Robin mikir kalau misalnya kita hidup sendiri ya untuk apa kan? Benar. Jadi kita selayaknya untuk hidup kan emang untuk orang lain. Benar. Nah jadi intinya jadi orang baik deh sebenarnya. Dan untuk teman-teman harapan juga jangan sampai membatasi kebaikan sih. Membatasi kebaikan. Dan juga tetap kejar cita-cita. Iya. Dan itu penting. Kejar cita-cita, impian harus tetap dikejar. Karena mungkin untuk sekarang ini cobaan tuh emang banyak sekali nih. Terkait masa modernisasi segala macam. Nah, tapi kalau misalnya udah cita-cita harus kejar, jangan sampai kena angin dikit ya ambiar kan. Iya, benar. Cita-citanya pokoknya jangan sampai gampang untuk dihasut. Intinya tetap kekeh dalam mengejar cita-cita sih. Iya. Tapi goals-nya Robian apa? Goals-nya Robian? Ya alhamdulillah udah Robian capai. Kedepannya ada kan? Oh ya, untuk kedepannya ya? Untuk kedepannya membahagiakan orang tua sih. Amin. Tangan dulu dong, luar biasa. Robian, terima kasih banyak sudah hadir di channel Inspirasi Indonesia. Terima kasih juga Bang. Memberi ilmu, memberi pengalaman, dan teman-teman semua juga yang nonton kan bisa dapat pelajaran nih, dapat manfaatnya. Pasti kan seperti Robian tadi mengatakan ingin bisa menjadi orang yang bermanfaat. Nah, sama teman-teman seperti channel Inspirasi Indonesia ini selalu kita memberi kebermanfaatan nih Robian, ya kan? Nah, apalagi teman-teman yang menonton pada saat ini, Robian udah menceritakan pengalaman dan memberi tips-tips nih juga kepada teman-teman yang ingin mungkin bisa mendapatkan prestasi seperti Robian. Ya kan? Nah teman-teman semua, kita tidak pernah lupa juga nih Robin ya, selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu jaga kebersihan, pasti. Cuci tangan setiap harinya. Robin juga pakai masker kan kesini kan? Pasti. Nah jadi kalau keluar pakai masker. Baik teman-teman semua, terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Robin, insya Allah kalau kita undang lagi bisa hadir ya. Insya Allah. Mungkin kita membahas lebih detail lagi seperti mungkin apa tips ikut bujang darah, kayak gitu. Siap ya, kita berbagi ya. Nah teman-teman semua, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel Inspirasi Indonesia yang menginspirasi dengan karya. Saya Arul Maulana dan Robian Aulia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Robian Aulia, putra generasi pesona Indonesia tahun 2019. Ayo tonton video saya di Inspirasi Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe. Ditunggu ya.